Audrey King of the Jungle, gua hari ini mau bahas ikan-ikan yang invasif dan dilarang untuk dipelihara di Indonesia ya. Ini mengacu sama peraturan menteri sebenarnya ini. Tapi gua mau disclaimer dulu ya, gua pastinya juga pernah memelihara ikan-ikan yang ada di bawah ini. Dan Anda juga pastinya pernah memelihara bahkan makan ikan yang ada di bawah ini. Pertanyaannya kenapa ikan-ikan ini bisa ada di Indonesia? Jadi ini dia deretan ikan-ikan invasif yang sebetulnya sudah dilarang dipelihara ya dari zaman dulu. Jadi ini dia nih, yang pertama ikan peacock bass. Ya tapi ini mas udah rahasia umum ya di e-commerce hijau, oranye itu ada semua ini. Tapi sebenarnya sih seingat gua nggak semuanya kena larangan ya. Cuman kebanyakan kena larangan karena P-bass ini adalah ikan predator kuat yang berasal dari Amerika Selatan. Bahasa Inggrisnya adalah peacock bass kan, maksudnya nickname bahasa Inggrisnya tuh the fish killing machine, namanya begitu. Jadi dia tukang bunuhin ikan lain memang. Mereka dianggap invasif karena mereka punya kemampuan untuk berkembang biak dengan cepat ya dan memangsa spesies ikan endemik. Jadi dilepaskan, jadi kalau ikan ini dilepaskan ya ke sungai Indo, bisa jadi ikan-ikan Indo tuh hilang dimakanin ikan ini. Berikutnya ikan aligator spatula. Ini banyak banget, harganya goceng ceban ya. Di mana-mana ini juga. Pertanyaannya dulu kok bisa masuk Indonesia? Nah ikan ini predator besar dengan gigi tajam yang mampu memangsa berbagai ikan lokal ya. Memang gue setuju ini. Kalau pelihara aligator gar itu ikan yang di dalam itu jika dianya kurang makan pastinya akan langsung dihajar. Karena dia punya kekuatan mulut yang luar biasa kuat ya. Karena itu giginya kayak buaya, namanya juga aligator gar. Terus ikan ini juga bisa tumbuh gede banget sampai 3 meter. Jadi ini biasanya sekarang dipakai sama pemancingan ya. Kalau mau cari di pemancingan banyak tuh. Jangan ke hobis lah, itu dikit kalau di rumah-rumah hobis mah. Pemancingan ya. Banyak langsung ketemu ya. Pasti ada itu biasanya. Berikutnya ikan arapaima. Nah, ini ikan yang gue kenal dekat sekali nih ya. Kebetulan gue pernah nge-rescue ya. Jadi ini kan cukup berbahaya kalau dia gede ya. Karena size-nya bisa gede banget. Salah satu ikan yang bisa di atas 3 meter ya. Jadi dia tuh punya tenaga yang luar biasa kalau nyeruduk sama nyabet. Gue udah sering denger ya kasus-kasus orang kakinya patah, tulang rusuknya retak, disundul sama arapaima. Jadinya ikan ini kalau sama manusia yang kecil gitu ya, cukup berbahaya dan bisa melukai. Ditambah lagi mereka bebannya tuh bisa sampai 300 kg dan suka lompat. Tapi sebenarnya ikan ini tuh sensitif ya sama air-air ibu kota ya. Maksudnya air yang udah kena deterjen atau sabun ya, dia sulit untuk hidup sebenarnya ikan ini. Ikan ini bisa mencemari lingkungan dan memakan ikan-ikan kecil di sungai-sungai Indonesia, makanya tidak boleh dilepaskan ke perairan sungai di pulau manapun di Indonesia ya. Berikutnya ikan piranha. Nah, piranha ini banyak banget ini. Dari Pigrocentrus, terus Serrasalmus. Ini ikan yang cukup banyak. Yang paling sering terlihat ya di pasar Indonesia adalah ikan piranha red belly atau RBP red belly piranha. Ini ikan harganya satunya 10 ribuan biasanya. Cuman ikan ini dilarang ya kan. Takutnya ada orang bandel yang lepas. Nah kalau pedagang di pasar maksudnya dilepas 10 ribu per ekor lumayan kan. Cuman kadang ada orang-orang bosen ya kan yang tidak bertanggung jawab ngelepasin ini di sungai. Ikan ini kalau satu memang gak gitu berbahaya, kelihatannya kayak bawal. Tapi kalau ikan ini sudah rame-rame, nah dia tuh punya sense untuk attack ikan lain yang sangat tinggi guys. Ikan snakehead, tapi gak semua ya. Channa argus ya atau northern snakehead. Indonesia sebenarnya punya snakehead banyak ya, kayak yellow centarum, terus red barito. Jadi spesies asing ini dilarang untuk dipelihara karena bisa mengganggu keberadaan channa lokal. Kita harus berpihak sama channa-channa Indonesia. Lalu ada ini ikan nila. Ini ya ikan nila merah. Sebenarnya sih banyak sih ya, ikan mujair, ikan nila itu juga invasif semua. Ikan sapu-sapu, itu ikan sapu-sapu asal dari Afrika kan. Jadi ini ikan-ikan asli Indonesia, ikan-ikan yang bukan ikan asli Indonesia tapi dikira ikan asli. Ini juga tadinya invasif. Malah ikan ini dibudidaya dan menjadi
sumber makanan begitu ya buat kita manusia. Tapi kalau ikan ini sembarangan ya, misalkan dia populasi banyak, sembarangan kita taruh nih di danau yang isinya ada ikan bagus gitu ya, ikan endemik lokal, itu bisa mengalahkan populasi mereka karena ikan ini cukup buas sebenarnya, bisa merusak ekosistem serta menyebarkan penyakit bahkan, atau memonopoli sumber daya. Jadi ikan ini saking cepatnya berkembang biak, bisa dia yang menguasai satu daerah tersebut. Larangan pemeliharaan ikan-ikan invasif ini di Indonesia bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan juga keseimbangan ekosistem di sungai-sungai ataupun danau. Jadi bukannya gimana ya, jadi kalau spesies invasif ini dibiarin lepas, mereka bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan, terutama memusnahkan spesies asli dalam ekosistem itu, mau itu di sungai, mau itu di danau, dan bisa mengakibatkan perubahan besar dalam struktur perairan. Jadi terakhir gue Audrey, sampai berjumpa lagi di segmen kedua selanjutnya. Bye bye.